Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sayyidas suhur wa wa'ada liman shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Para shaimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sedang melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan mudah-mudahan yang akan kita kerjakan pula Allah subhanahu wa ta'ala membimbingnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita insyaallah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini yaitu kita akan membahas yaitu Fadlu Ramadan wa Lailatul Qadar, keistimewaan bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Sekalipun Ramadan sudah melewati kita 10 hari, tapi insya Allah ini menjadikan dorongan untuk kita dari sisa waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya pula harapan kita 10 atau 9 hari yang telah lalu Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Maka pada kesempatan hari ini saya bacakan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan sayyidus suhur, bihi bada'a nuzulil Qur'an, wa huwa sahrut ta'ah wal qurbah wal bir wal ihsan, wa sahrul maghfirah war rahmah war ridwan, bihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi sahrin, wa bihi aundal mu'min ala amri dinihi wa talaba islahi dunyahu, wa huwa musimut taksiri bihi munasabati ijabatid du'a. Di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya Ramadan adalah sayyidus suhur. Ramadan adalah tuan dari bulan-bulan, pemimpin bulan-bulan. Fihi bada'a nuzulul Qur'an, di dalamnya awal diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga kita mengatakan pula yaitu bahwasanya Ramadan ini adalah syahrul Qur'an. Karena kalau kita berbicara dengan Ramadan ini, maka tidak terlepas kita dari masalah Al-Qur'an. Maka dikatakan di sini adalah awal diturunkannya yaitu Al-Qur'an. Dan dikatakan pula wahwa syahrut ta'ah, bulan ini adalah bulan untuk kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja, yang hukumnya halal kita kerjakan ketika kita berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan puasa menjadi haram. Ini tidak lain adalah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qurbah, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal birri wal ihsan, dan bulan untuk kita mengerjakan kebaikan. Wa sahrul maghfirah war rahmah war ridwan, bulan penuh dengan ampunan, bulan rahmat
dan bulan keridoannya. Fihi Lailatul Qadar, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahr, yang malam tersebut apabila kita beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di sini dikatakan pula merupakan yaitu perjuangan ya, bagi orang mukmin dalam masalah agamanya dan berusaha untuk mengislah, memperbaiki dunianya. Dan Ramadan pula ini merupakan yaitu kesempatan kita memperbanyak di dalamnya, karena pada saat tersebut yaitu banyak atau kesempatan diijabah doa-doa kita. Ini yang namanya yaitu Fadilatul Ramadan. Sekarang dalilnya akan kita dengarkan bersama. Maka dikatakan wa qad warada fis sanatin nabawiyah ma yadullu ala fadli Ramadan wa fadli shaumi fihi. Dan sudah ada dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah dari apa-apa yang menunjukkan tentang keistimewaan Ramadan dan keistimewaan puasa di dalamnya. Min zalika ma ya'ti, dari itu semuanya berikut ini. Yang pertama, Sayyidus Syukur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyami Yaumal Jumu'ah. Sebaik bahwasanya pemimpin bulan adalah bulan Ramadan. Sayyidus Syukur Ramadan. Dan pemimpin hari-hari adalah hari Jumat. Di sini kita lihat bahwasanya di dalam bulan yang jumlahnya 12 tersebut Allah Subhanahu wa taala muliakan salah satunya yaitu bulan suci Ramadan. Dan hari yang jumlahnya 7 Allah Subhanahu wa taala muliakan salah satunya adalah hari Jumat. Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan la tamannal ibadu ayyakuna syahru Ramadan sanatan. Seandainya hamba mengetahui, manusia mengetahui apa yang dikandung di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka mengharapkan agar supaya seluruhnya menjadi bulan Ramadan selama 1 tahun. Ini bagi kita mungkin sudah sering dengar hadis ini, tapi ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita, dan mudah-mudahan kita pula memahami apa yang dikandung daripada bulan suci Ramadan tersebut. Waruya At-Tabrani an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman qad hadara Ramadan atakum Ramadan sahrul barakah yaghshakumullahu fihi wayanzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikumul malaikatahu fa'arallaha min anfusikum khairan fa in istaqa min man harrama fihi rahmatullahi azza wa jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu hari dan telah masuk bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, atakum Ramadan sahrul barakah. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk bulan suci Ramadan. Dan mungkin bagi kita terikat pula bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan khutbahnya, dan di dalam khutbah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula
menjelaskan tentang apa kandungan dari bulan suci Ramadan tersebut. Maka ketika bulan suci Ramadan datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pula bahwasanya telah datang kepada kamu bulan penuh dengan keberkahan. Yakshakumullahu fihi, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kamu keberkahan tersebut di bulan suci Ramadan tersebut. Bayanjilur rahmah, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Wa yakhuttul hataya, Allah Subhanahu wa taala pula menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita selama di bulan suci Ramadan. Ini keistimewaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hadis ini, kita diberikan kesempatan untuk berdoa seluas-luasnya, kapan saja, karena di dalam hadis ini dikatakan wa yastajibu fihi du'a, Allah mengijabah pada bulan suci Ramadan tersebut doa kita. Yanzurullah ta'ala ila tanafusikum fihi, Allah Subhanahu wa taala melihat. Kita nggak tahu aja ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perlombaan kita, amal baik kita ketika berada di bulan suci Ramadan. Karena kita sama-sama ketahui manusia ketika diberikan kesempatan pun masih beragam mensikapinya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimanakah ketika orang yang berada di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan dalam perlombaan untuk mencari kebaikan di bulan suci Ramadan. Wa yubahi bikumul malaikah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan atas hambanya yang melakukan, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan terhadap malaikat. Allah membanggakan, girang kepada kita yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada malaikat. Ini luar biasa, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala membanggakan pula yaitu hambanya ketika mereka yang sedang melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala pula membanggakan kepada malaikat. Dan sekarang kita dalam melaksanakan ibadah puasa yang sedang berlomba-lomba untuk melaksanakan yaitu amal-amal yang baik, Allah Subhanahu wa taala banggakan di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Alangkah giranya kita, Allah yang membanggakan diri kita di hadapan para malaikat. Farallaha min anfusikum khairan, maka mereka memperlihatkan dari diri mereka yaitu amal-amalan yang baik. Makanya kita ketika berada di bulan suci Ramadan, gunakan waktu kesempatan kita untuk melaksanakan yang baik. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, dan di situ kita memperlihatkan amal-amal baik kita selama berada di suci Ramadan tersebut. Inilah kesempatan kita, Allah Subhanahu wa taala banggakan amal kita di hadapan para malaikat. Maka ketika kita berada di bulan suci Ramadan, sekalipun waktunya singkat, gunakan untuk sebaik-baiknya amal yang baik. Dan kita gunakan sekalipun waktu tersebut singkat, namun di situ kesempatan yang luar biasa. Maka dikatakan fainis sakimin harrama man harrama bihi rahmatullah azza wa jalla. Celaka bagi orang
yang diharamkan padanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ya. Bulan penuh dengan keberkahan. Bulan dibukakan pintu kebaikan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala semua doa yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi celaka bagi orang yang berada di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi untuk kita semuanya. Kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai kita dikategorikan termasuk orang yang celaka yang ketika berada di bulan suci Ramadan. Yang tadi padilahnya sudah saya sebutkan sedemikian rupa, tapi kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu fadilah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan Allah buka lebar-lebar. Allah berikan kesempatan kepada kita. Kita bisa bayangkan ibadah yang sifatnya sunnah, ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala wajib di bulan lainnya. Dan apabila yang kita kerjakan di bulan yang wajib, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kurang apa lagi? Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di bulan suci Ramadan. Maka dibuka pintu-pintu yaitu surga. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir bulan Sya'bannya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yaitu tentang memberikan makan ketika orang berpuasa untuk berbuka puasa, pahalanya sedemikian rupa besarnya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu untuk memberikan makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut, sekalipun hanya sebutir kurma atau seteguk air. Coba kita bayangkan, berapa harganya sebutir kurma? Berapa harganya seteguk air? Di sini Allah Subhanahu wa taala buka pintu yaitu kebaikan, pintu surga tersebut, sekalipun dengan sebutir kurma tersebut. Nih, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ghuliqat abwabun nar. Allah kunci, Allah pintu, tutup rapat-rapat. Maka kita ketika melihat hadis ini, mendengar hadis ini, memahami hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, Allah kunci pintu yaitu pintu neraka, maka jangan coba-coba kita untuk maaf-maaf membukanya. Jangan lagi kita mencoba-coba untuk mencari peluang daripada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama paham, fisik kita semuanya lemah. Ketika datang sekarang ini semua merasakan bagaimana rasanya pada siang hari ini. Rasa haus iya, rasa lapar iya. Namun nanti malam, ketika dalam kondisi kita mungkin dalam keadaan lelah, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang sholat tersebut tidak ada selain kecuali di bulan suci Ramadan. Ini kalau kita pikirkan, Allah Subhanahu wa taala buka pintu keberkahan yang luar biasa. Allah buka pintu yaitu rahmat. Allah buka pintu-pintu surganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dengar pula hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup
yaitu pintu-pintu neraka, jangan kita coba-coba untuk mengintipnya kasarnya. Ngintip saja jangan. Maka kita usahakan agar supaya pintu tersebut kita tidak lalui. Karena ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita gunakan, yaitu dengan tilawatil Quran. Kita gunakan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk yaitu pengajian-pengajian, sehingga pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup dari pintu neraka tersebut, jangan coba-coba kita untuk membukanya. Dan dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pula wasuffidat asyayatin, Allah Subhanahu wa ta'ala belenggu para setan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu neraka, Allah belenggu yaitu syaitan. Maka tentunya bagi kita tidak lain, kita ketika melaksanakan ibadah puasa, kita gunakan untuk puasa yang sebenar-benarnya. Kita tahan seluruhnya pandangan kita, penglihatan kita. Kita pula menjaga pendengaran kita. Pula kita memelihara yaitu lisan kita. Karena kita dalam keadaan berpuasa. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu membelenggu setan. Maka dari dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melihat dari hadis ini, kita prihatin apabila masih saja saudara kita yang ketika ia melaksanakan yaitu puasa, namun ia masih mencoba untuk tidak memaksimalkan ibadahnya. Masih ia bermain dengan matanya, masih ia bermain dengan telinganya, masih ia bermain dengan lisannya, padahal ia dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya harapan kita dengan hadis-hadis yang saya kemukakan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang melaksanakan puasa, yang mudah-mudahan termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang selalu istiqomah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hambanya yang dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sehat tersebut kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.